PowerPoint selain digunakan untuk slide presentasi kerja gitu kan, tapi ternyata di satu sisi kita juga bisa membuat yang namanya konten animasi loh untuk yang sifatnya interaktif dengan menggunakan PowerPoint ini. Tidak kalah dengan tools-tools yang saat ini udah banyak gitu kan, tapi ketahuilah saya mungkin ya itu tadi ya, kalau teman-teman sekarang masih di angkatan 2022 ya gitu kan, saya lulus itu 2009. Jadi ya ketahuan ya umur saya berapa. Sampai sekarang bahkan di dunia kerja itu PowerPoint juga tetap masih bisa digunakan. Hari ini tanggal 7 November kita usahakan tidak terlalu lama tapi tidak terlalu singkat juga. Saya harapkan partisipasi dari teman-teman untuk juga aktif ya, baik bertanya ataupun juga nanti boleh memberikan tips sharing juga boleh karena semua kita bisa berbagi di sini. Salam kenal rekan-rekan semua ya, saya mungkin panggilnya teman-teman aja ya atau kawan-kawan baik itu di Indonesia Barat, Jabodetabek, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ada Papua mungkin di sini say hi ya gitu kan. Salam kenal, nama saya Rian Anggasa Putra. Alhamdulillah saat ini saya diamanahkan untuk sebagai digital learning consultant dan juga instructional designer dari OneJML bekerjasama dengan dari Kubisa juga. Mungkin sering lihat foto saya ini di kubisa.com ya. Monggo silakan, ini profil saya di sini. Ini kontak saya, silakan di screen capture, dicatat, di foto boleh gitu kan. Nanti kita bisa kontak lebih jauh ketika selesai dari sini. Saya senang terus membangun koneksi dengan teman-teman. Dibilang pengalaman masih baru lah, saya terus belajar. Kalau sekarang sih di situ tertulisnya 10 tahun ya. Kalau sekarang mungkin udah 12 tahun lebih sih pengalaman sejak fresh graduate sampai sekarang gitu kan. Kalau ditanya Mas Rian dari mana aja pengalaman kerjanya gitu kan. Kalau saya lebih banyak dulu tuh di dunia startup gitu kan. Jadi saya di dunia startup, kemudian saya masuk ke dunia retail, kemudian dari retail saya masuk ke dunia corporate, masuk ke banking industry juga pernah, dan sekarang saya kecemplungnya di OneJML bersama kerjasama dengan Kubisa gitu kan. Nah ini sekilas tentang profil saya. Nanti monggo silakan. Saya juga ingin mengenal teman-teman lebih dalam ya. Oke, kita langsung masuk saja nih. Jadi nanti kita akan langsung praktek. Teman-teman silakan buka laptopnya, buka file PowerPoint-nya. Jadi nanti silakan ikuti step by step atau kita langsung praktek. Ini saya coba berikan intro terlebih dahulu supaya nanti teman-teman bisa melihat materi ini sebenarnya apa sih yang harus dipelajari gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, nanti saya bikin panduan atau guideline sama teman-teman kayak gini sih, PPT-nya nanti udah jadi dalam bentuk PDF. Jadi hal yang basic ya, gitu kan. Jadi bagaimana kita membuat sebuah konten interaktif, itu kita bisa menggunakan insert background dan juga komponen. Teman-teman mungkin yang sudah mengikuti sesi ini pada saat sesi kelas asinkronus kemarin ya, saya akan ulangi lagi, tapi mungkin ada beberapa tips and trick yang mungkin tidak sempat saya record pada saat sesi di video online pada sesi sebelumnya. Nanti kita silakan ditanyakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu kan. Nah di sini di file materinya itu saya berikan seperti ini teman-teman. Jadi nanti silakan ikuti aja. Oh nomor 1 cara menambahkan gambar slide PowerPoint. Nah itu klik insert picture, saya udah tandain gitu kan. Ikuti langkah kedua, pilih sumber gambar, nanti pilih gambar. Jadi selain ada teks, nanti juga ada capture-nya dari apa yang memang nanti kita sudah bisa praktekkan di sini gitu loh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal diikuti saja referensi materialnya. Pada dasarnya sih kita akan belajar seperti ini sih. Jadi nanti di bagian pertama, saya coba cepat aja ya. Bagian pertama kita akan belajar insert background dan juga bagaimana komponen-komponen pendukung dari PowerPoint-nya. Kemudian nanti di bagian kedua kita akan belajar insert, bagaimana kita insert video di PowerPoint. Nanti kita lihat pengaturan di setting automatic play dan juga mungkin kita bisa lakukan yang namanya styling terhadap objek dari video. Nah, ini nanti tutorialnya kita akan praktek habis ini. Di bagian ketiga nanti kita akan coba yuk insert text, sedikit lakukan yang namanya typography, kemudian sampai nanti kita berikan animation effect dan juga setting di bagian animation pen atau saya suka nyebutnya itu di bagian timeline.
sampai nanti kita belajar yang namanya multiple animation effect untuk di PowerPoint seperti ini. Sampai nanti di akhirnya, di bagian akhir, bagaimana kita melakukan ekspor. Biasanya kan mungkin teman-teman file project PowerPoint disimpannya pakai PPTX gitu kan, atau diekspor jadi PDF, tapi sebenarnya dengan menggunakan PowerPoint itu kita juga bisa yang namanya mengekspor PowerPoint ini menjadi dalam bentuk video nih teman-teman. Nanti mau ditaruh di YouTube atau mungkin taruh di Instagram. Aku nggak ada Instagram TV lagi ya sekarang ya. Atau mungkin taruh di Instagram Reels gitu kan. Nah, jadi nggak perlu pakai software yang di luar sana, tapi pakai PowerPoint pun sebenarnya juga bisa gitu kan. Nah, langsung saja yuk kita praktis. Nah, saya sudah siapkan bahan-bahan untuk kita praktek. Teman-teman di sini mungkin yang tidak bisa praktek silakan dicatat dulu saja ya gitu kan. Mungkin ada yang lagi di luar atau mungkin ada yang sedang ini masih mahasiswa semua ya. Jadi belum pada bekerja atau mungkin sudah ada yang bisa bekerja. Nah, silakan teman-teman ini coba diunduh dulu beberapa file referensi yang kita akan gunakan pada saat praktek ini. Teman-teman boleh ke bagian chat Zoom kita. Nah, di situ saya ada URL link yang nanti diarahkan ke OneDrive. Nanti teman-teman akan mendapatkan aset file kurang lebih nanti akan seperti ini isinya. Nah, nanti akan ada aset, nanti akan ada gambar-gambar ini. Nah, nanti kita akan praktek dengan menggunakan aset-aset yang ada di sini. Gitu. Oke, langsung saja yuk. Tanpa berlama-lama, saya berpindah ke halaman PowerPoint saya. Oke, kita di sini ya. Nah, saya nggak perlu ngajarin bagaimana cara buka file PowerPoint ya, teman-teman. Jadi silakan buka PowerPoint-nya, gitu kan. Kemudian open mulai dari blank kosong saja. Kita akan mulai step by step bagaimana membuat animasi konten interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Saya mau coba ambil sampling dulu satu. Tadi ada siapa ya? Ada Mbak Jenny, ada. Wah, ini namanya keren nih. Mbak Jenny Karyati, ada nggak? Saya mau say hi dulu. Ada Mbak Jenny atau hanya jadi pasif penonton di sini? Soalnya ini nggak ada yang pakai kamera ya. Halo Mbak Jenny Karyati, ada? Oke, mungkin sambil yang lain ya. Oke, teman-teman, silakan buka file PowerPoint-nya dan nanti silakan diunduh file referensi yang tadi yang ada di bagian chatroom. Nah, kita akan bikin sebuah konten. Nah, nanti kurang lebih output akhirnya itu akan berupa video nantinya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, silakan teman-teman kita belajar bagaimana sedikit ya membuka lagi kita pengalaman kita menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah kita buka file PowerPoint mulai dari home, insert, draw, design, transition. Kita tidak akan bahas mengenai menu yang ada di sini, tapi kita akan coba satu persatu setiap menu yang nanti untuk mendukung konten ini diperlukan menu apa aja. Kalau misalnya mau ditanyakan boleh. Ada yang angkat tangan, Mas Lutfi. Kenapa tuh? Mas Lutfi angkat tangan kah? Lutfi Afandi. Lutfi Afandi ada? Iya Pak. Apa tuh? Silakan. Pak, ya. Ini mungkin Bapak ini pakai itu ya Office PPT 365 ya. Saat ini di laptop saya 365. Ini pakai 365 ya ini Pak ya. Kalau saya iya. Betul. Saya kebetulan saat ini laptop saya pakai 365. Kenapa Pak? Ada ini kah masukan? Mungkin dari saya nggak ada kendala sih Pak, karena sama-sama 365. Mungkin dari teman-teman ya Pak ya, mungkin ada yang pakai PowerPoint yang versi 2019, 2016, bahkan mungkin ada yang pakai 2007. Bisa jadi. Mungkin itu kan tulisnya kan beda-beda Pak. Betul, tulisnya beda-beda. Nah, tulisnya kan beda-beda. Mungkin Bapak mungkin bisa arahkan ke sesuai PowerPoint-nya versinya lah. Itu sih Pak. Betul. Jadi kita juga fitur-fiturnya juga kita bukan yang fitur-fitur yang canggih-canggih banget. Mudah-mudahan di PowerPoint yang 2007 itu juga bisa masih mengcover gitu. Oke, jadi teman-teman silakan ya dibuka PowerPoint-nya masing-masing.
kebetulan saat ini di laptop saya ini menggunakan PowerPoint yang 365, tapi secara flow dan secara activity apa yang kita lakukan ini harusnya masih bisa tercover kok untuk di PowerPoint teman-teman. Nanti silakan di share screen aja, Mas. Di tempat saya kok menunya nggak ada ya, gitu kan. Nanti boleh di share screen, nanti kita lihat. Oh, sebenarnya ada loh, tapi mungkin di sebelah sini, gitu kan. Oke, teman-teman, sekarang kita mau bikin, saya tuh lembar kosong kayak gini bingung gitu kan, mau bikin apa ya gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa bikin konten mulai dari yang cara yang paling gampang banget, bagaimana kita untuk yang namanya memasukkan background gambar gitu kan teman-teman. Nah, ada yang tahu mungkin di sini cara untuk melakukan yang namanya insert gambar gimana? Simpel ya gitu kan. Jadi kalau kita cara normalnya adalah klik di bagian atas nih teman-teman, ada di bagian menu atas. Di sini kita insert. Nah, di sini ada di bagian picture nih teman-teman. Di bagian picture ini silakan diklik saja di bagian picture-nya. Nah, kebetulan gambarnya sudah saya siapkan, teman-teman bisa ambil dengan menggunakan klik di bagian insert picture this device gitu kan. Silakan ambil, boleh pakai gambar yang sudah saya siapkan tadi, atau mau menggunakan gambar lain juga boleh sebagai teman-teman pada. Tapi intinya adalah saya membutuhkan sebuah gambar yang dimana gambar ini kita bisa jadikan background seperti ini nih, teman-teman, gitu kan. Di mana background ini kita bisa jadikan sebagai latar belakang untuk konten kita nantinya. Cara yang lain gimana Mas Rian kalau untuk memasukkan gambar? Ya gampang aja sih, kita bisa menggunakan drag and drop secara langsung, copy gitu kan, masukkan ke dalam PowerPoint-nya juga seperti ini. Tapi kalau pakai PowerPoint yang normal, bagaimana cara memasukkan gambar di dalam slide PowerPoint kita? Nah, itu klik insert di bagian picture yang ada di sini, klik this device, lalu ambil gambarnya. Terserah nih, pokoknya gambar teman-teman mau gambar apa, tapi saya butuh latar belakang yang kurang lebih full seperti ini. Oh ya, teman-teman terkait tentang Mas Rian, itu kok layarnya kok widescreen ya? Di tempat saya kok agak kotak gitu kan? Nah, itu teman-teman boleh atur di sini nih, di bagian desain. Nah, di sini bagian desain itu teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, itu tuh ada yang namanya slide size nih. Gitu. Nah, di bagian slide size ini, teman-teman boleh, mungkin ada yang masih standar, ada yang masih widescreen. Nah, ini boleh diganti-ganti. Kalau misalnya di sini, saya pakainya yang widescreen ya, karena kayaknya lebih enak kalau kita mengatur pakai widescreen, tapi mungkin teman-teman ada juga yang bentuknya standar. Nah, itu bentuknya jadinya kotak seperti ini. Gitu. Kebetulan yang saya siapkan itu pakainya widescreen, jadi di saya pakainya widescreen dulu. Teman-teman juga boleh dirubah menjadi dalam bentuk widescreen. Wah, Mas Rian, ini kontennya cuma polosan begini aja ya? Ada gambar-gambar lain nggak ya yang bisa kita masukkan? Bisa, karena kita mau membuat konten ini menjadi lebih hidup nantinya. Saya tambahin lagi, ada gambar apa ya gitu kan. Nah, kebetulan saya mau bikin konten tutorial nih. Saya bikin konten tutorial tentang perbedaan antara e-learning sama mobile learning gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah siapkan, saya rekam pakai handphone. Jadi saya ada video itu saya rekam pakai handphone. Nah, tapi saya mau bikin pergerakan animasi, nah itu dengan menggunakan PowerPoint seperti ini. Nah, saya coba layouting seperti ini dulu. Saya masukkan dulu gambarnya. Nah, silakan ya download asetnya. Ini sudah saya siapkan. Saya butuh kayaknya di bagian kanan atas itu saya butuh whiteboard seperti ini gitu kan. Oh, ini saya atur yang ada di sini. Saya ini atur whiteboardnya. Kemudian selain whiteboard, saya kepikiran ide apa lagi ya? Cari gambar-gambarnya. Saya kepikiran pengen ada model-model kayak di tangan, terus kemudian nanti di tengah-tengahnya saya masukkan ada sebuah video. Nah, di video itu saya selipkan di antara tangan tersebut. Maksudnya kayak gimana Pak Rian? Ini yang kayak gini. Banyak kok gambar-gambar ini, banyak di Google, silakan coba diambil aja gitu kan. Pastikan yang free ya, bisa dari fiktif.com. Nah, saya mau bikinnya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan lagi ada layout. Di sini saya bikin ada catatan notes seperti ini.
Nah, udah kelihatan ya yang tadinya gambarnya polos. Nah, ini saya masukkan beberapa gambar, cuman ada gambar background, kemudian ada gambar whiteboard seperti ini, ada gambar tangan kosongan lagi pegang handphone, kemudian di sini ada gambar kertas. Kalau misalnya kita coba slideshow, wah kira-kira seperti ini gitu kan. Ada yang udah kebayang saya mau bikin apa? Yang udah nonton videonya harusnya udah kebayang ya, kan step by stepnya. Nah, ini adalah bagian satu. Jadi bagian satu adalah bagaimana kita memasukkan sebuah objek gitu kan. Mas, kalau misalnya masukin shape gimana? Ya, boleh. Mau masukin shape di sini, insert shape, ya dicari ya. Ini bukan sesuatu hal yang baru. Mau bentuknya circle, oval, mau bikin tambahin icon seperti ini, boleh gitu kan. Ya, tapi disesuaikan dengan layout yang ada di tempat teman-teman. Oke, itu bagian pertama. Nah, bagian kedua, kalau teman-teman lihat dari raw material yang tadi, saya berikutnya mau masukin ada video nih yang ada di dalam sini, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara memasukkan video? Kalau di PowerPoint, caranya adalah di bagian sini, di bagian insert. Kalau tadi kita memasukkannya melalui insert picture, teman-teman geser ke sebelah kanan biasanya ada. Nah, ini ada yang namanya media. Nah, di bagian media ini kalau teman-teman klik, nanti itu ada pilihan begini. Dicek ya di PowerPoint-nya teman-teman, mungkin ada yang versi 2019, atau mungkin ada yang masih Office 2016, atau mungkin ada yang 2013, atau mungkin 2007. Boleh dicek. Ini kalau di sini di bagiannya di insertnya di bagian sini nih, insert media, sama pilihannya video. Nah, ambil file video. Kalau tadi saya sudah ambil itunya, ini saya ambil dari tempat saya dulu. Nah, ini saya sudah siapkan, ada file videonya. Nah, ini adalah video, bukan gambar ya. Jadi kalau video itu nanti ada tanda ikonnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, jadi ada tanda ikonnya seperti ini. Supaya nanti bisa kelihatan perbedaannya antara yang gambar sama video. Kalau video itu ada gambar seperti ini. Oke, nah, Mas, ini kok nutupin gitu kan? Ya, saya mau posisikan seperti ini tuh. Nah, triknya kenapa kok saya tadi kok ada gambar orang pegang handphone ya? Ini tadi saya mau bikinnya begini nih. Posisiin agar videonya seakan-akan lagi diputer di layar smartphone kita. Nah, gini. Nah, jadi kalau nanti kita slideshow gitu kan. Nah, coba kita slideshow yuk. Nah, kita slideshow. Nah, seakan-akan video saya tadi berputar di smartphone. Loh, Mas Rian, kok itu video? Kalau video harusnya muter dong, gitu kan? Iya, bisa diputar. Itu tinggal diklik yang ininya nih, diklik dan nanti dia muter. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Beda. Kalau e-learning itu dia diakses. Mau tanya dong, suaranya kedengaran nggak ya? Suara dari video ini? Mungkin ada yang boleh buka audionya. Saya mau pastikan saya tadi sudah share audionya. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Oke, sip. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang kurang nih, gitu loh. Saya yang namanya konten gitu kan, kalau bisa dia berjalan secara otomatis ya, gitu kan. Cuman kalau yang sekarang nih, kalau saya slideshow, itu videonya nggak berputar secara otomatis. Kita harus kayak buka mainin kursor dulu, terus diklik dulu gitu kan di sininya. Ada yang tahu nggak cara supaya ketika kita slideshow, ini videonya bisa otomatis gitu. Ya, halo Pak Hardi, kenapa? Silakan, ada yang mau tanya? Atau bocor? Beda? Oh, bukan. Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan dong, teman-teman, sebelum saya ditanya gitu kan sama teman-teman. Ada yang tahu nggak cara bagaimana supaya mengubah video ini, yang tadi video kita sudah masukkan, itu berputar secara otomatis ketika kita sudah melakukan slideshow di PowerPoint-nya? Ada yang boleh sharing nggak?
Animasi. Ayo, ada yang punya pengalaman atau mungkin ada yang udah tahu, boleh sharing. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Pak, playback di playback, fitur playback. Oke, diapain nih? Dengan siapa nih, Mas Lutfi ya? Oke, Mas Lutfi. Gimana, Mas? Klik videonya, terus kemana kita? Ke playback sini. Oke. Habis playback diapain, Mas? Bentar, Pak. Ini kok nge-lag, Pak, ini, Pak, masih, Pak. Belum Oke. Oke, pilih videonya, terus kita ke playback, terus kita pilih apa? Supaya videonya berputar secara otomatis ketika kita nanti slideshow. Wih, ini Mbak Ayu Oktaviani lewat chat. Klik Start Automatically. Oh, yang ini ya. Nih, di bagian video option, teman-teman. Jadi ketika kita pilih sebuah objek yang bentuknya video, nanti muncul di bagian ini. Ada yang namanya playback. Nah, di sini teman-teman perhatikan, mungkin bagi yang sudah pernah ataupun yang belum, di bagian sini ada yang namanya start. Kampus anjing. Nah, ini pilihnya kita automatically. Perbedaannya apa? Jadi ketika nanti kita slideshow, kita coba slideshow lagi ya. Nah, apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Beda. Okay. Kalau perbedaannya itu tadi ya. Jadi ketika yang tadi awalnya kita ini adalah in-click sequence, ketika kita ubah menjadi automatically, ketika saya angkat tangan nih, gitu kan, ketika kita slideshow, nah otomatis videonya berputar langsung. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Beda. Kalau itu ya, mungkin ilmu basic, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Nanti saya kasih tantangan yang berikutnya untuk teman-teman yang nggak ada di video rekaman saya recording yang di kursus di Kobisa. Oke, selanjutnya adalah ini kok kayaknya cuman kotak begini aja gitu kan videonya atau objeknya. Saya mau dong mungkin diperbagus, dipercantik frame-nya gitu kan, atau mungkin dikasih warna. Nah, ini teman-teman boleh dilakukan yang namanya video styling nih gitu kan. Nah, di mana di bagian video styling ini, kalau tadi kita ke playback, nah teman-teman boleh nih melakukan styling terhadap videonya untuk di sini, di bagian video format. Nah, di bagian video format ini, teman-teman perhatikan di sini nih. Nah, di bagian video style, teman-teman boleh memilih style-style dari videonya mau seperti apa tuh. Nah, ini ya, di bagian sini mungkin perhatikan di PowerPoint-nya masing-masing mungkin posisinya agak sedikit berbeda. Kalau kita klik objek videonya, di bagian atas itu ada video. Nah, di sini tuh ada namanya video style. Nah, video style ini silakan diklik aja, di bagian ada kayak tanda panah ke bawah, atau di sini ya, diklik more. Nah, di sini banyak nih pilihannya gitu kan. Jadi perhatikan efek-efek yang berlaku di videonya. Nah, ini bisa berubah-berubah. Oh, ada begini, ada begini, ada begini. Silakan sesuaikan dengan style video yang ada teman-teman harapkan gitu kan. Jangan terlalu yang arsip artistik juga gitu kan. Disesuaikan saja dengan template yang teman-teman butuhkan. Saya mungkin yang ini aja deh gitu kan. Yang nggak ada frame, saya senangnya pakai ini yang polosan, yang ini aja geser dikit biar sama kayak ukuran iPhone-nya, ceritanya nih iPhone 14 Max Pro gitu ya, biar lebih kelihatan. Loh, Mas, ini kok gambarnya kok ada di atas tangan ya gitu kan, ini di atas tangan. Saya mau dong supaya gambar video saya itu ada di belakang objek dari tangannya atau ininya. Ada yang tahu cara mindahin ke belakang? Gimana caranya, teman-teman? Nih, supaya gambar videonya ada di belakang tangannya. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Mungkin boleh sharing? Ada nggak? Boleh lewat chat atau mungkin boleh buka suara, boleh. Biar kita lebih interaktif. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memindahkan video ini terlihat ada di belakang objek dari yang ada di tangannya. Ada yang tahu caranya gimana? Boleh, mau sharing, lewat chat lagi. Bring forward sepertinya, bring forward. Yang di bring forward apa? Si tangannya atau si videonya?
Mbak Levina atau Setiti nih. Videonya di bring forward. Oke, kita coba ya. Ini saya select videonya. Mana bring forward? Yang ini ya. Bring forward. Ini saya sudah klik bring forward. Bring to front. Belum. Berarti kurang tepat kalau objek videonya yang di bring forward. Ada mungkin yang lain yang tahu? PR-nya adalah saya pengen tangannya yang di depan, videonya di belakang. Ada yang tahu nggak? Karena ini ada dua objek yang berbeda nih. Ada objek tangan di belakang sama video. Objek videonya di send backward. Oke, kita coba ya. Di sini, oh diklik atas nih di arrange. Nah ini ada yang namanya send backward. Coba ya, diklik send backward. Wah, belum tuh. Nah, ternyata send backward-nya harus beberapa kali ya, supaya terlihat objeknya yang ada di depan. Nah, ini kita bisa atur supaya videonya ada di belakang. Nah, ini udah berhasil nih. Thank you, teman-teman. Jadi, untuk mengatur objek, posisi antar objek, ini teman-teman bisa atur di bagian sini ya, arrange nih, gitu. Nah, di bagian arrange ini, teman-teman ada pilihannya nih, order object. Bring to front, kalau dalam bahasa Indonesia, itu bawa objeknya ke paling depan. Kalau send to back berarti bawa objeknya ke paling belakang dari urutannya. Kalau bring forward itu maju satu kali. Kalau klik dua kali berarti dia majunya dua kali. Kalau send backward itu dia mundur ke belakang satu kali. Kalau diklik dua kali dia mundurnya ke dua kali. Nah, agak sedikit dibedakan antara send bring to front, send to back, bring forward sama send backward ya, biar enggak salah. Wah, ini kayaknya agak susah nih, gitu kan, agak ketumpuk-tumpuk. Ini enak kalau ada dua objek seperti ini sih masih bisa kita atur gitu ya. Bagaimana kalau nanti objeknya udah banyak? Nah, teman-teman di sini bisa lakukan yang namanya di arrange, pilih dulu yang namanya selection pen nih, supaya nanti teman-teman bisa langsung meng-hide yang kayak gini nih. Jadi nanti bisa kayak hide and show sementara, disembunyikan terlebih dahulu, jadi teman-teman enak untuk melakukan seleksinya. Ini kayaknya gambar videonya mengganggu banget sih. Saya coba hide dulu deh, gitu kan. Jadi saya mau seleksinya enak nih. Tuh. Nanti kalau sudah selesai, kira-kira baru dimunculin lagi. Wah, ternyata kurang pas gitu kan posisinya. Lalu digedein lagi. Oke, itu untuk perihal urut-urutan antar objek. Nah, udah. Jadi saya tutup bagian selection-nya. Kemudian saya coba play lagi. Apa perbedaan e-learning dengan mobile? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Dipersilahkan, teman-teman. Sebelum saya lanjutkan untuk kita insert teks dan mainin tipografi. Ada yang mau tanya? Saya Pak, izin Silakan, bertanya. Mangga. Ada siapakah kita ini yang sedang berbicara? Saya coba buka dulu partisipasinya. Perkenalkan, saya Siti Puji Rahayu dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Halo, salam kenal Purwokerto. Gimana? Kalau semisal kita menyembunyikan, itu tuh kita mau menyembunyikan entah itu logo atau apa di balik itu Pak, masih pakai itu lagi Pak yang send forward yang di belakang itu yang tadi. Jadi ditampilkannya tuh nanti, jadi pas misal nanti PPT-nya diklik, jadi dia ngezoom ke dalam gitu. Itu masih pakai itu juga atau gimana Pak? Oh, itu efek animasi gitu. Nanti kita habis ini kita main di bagian timing. Jadi maksudnya Mbak Stiti maunya itu munculnya nanti nanti gitu kan ya? Iya. Benar gitu? Oke. Ya, tapi biasanya kan di depannya tuh kayak misal mau nyentumin PPT terus itunya tuh grafik. Nah, sedangkan biar itu masuk tema PPT saya, grafiknya tuh disembunyiin nih lupa. Jadi di belakang entah itu logo atau apa gitu. Jadi pas diklik nanti yang keluar set itu grafiknya gitu. Itu masih pakai bring forward juga atau gimana? Perlu lihat dulu sih. Ini saat ini lagi buka file PPT-nya nggak, Mbak Setiti? Buka Pak, bentar. Oke, boleh di-share sedikit. Nah, kita coba langsung use case ya, real case saya suka nih gitu loh.
Kita coba sama teman-teman lihat. Apakah ini kasus yang dialami oleh Mbak Siti ini berkaitan dengan bring forward atau next topic perihal yang namanya bagian animasi nih? Boleh sedikit sharing untuk ke kita. Atau penasaran, maksudnya apakah ketumpuk atau apa? Saya mau lihat dulu nih penyusunannya. Apakah udah terlihat, Pak? Lagi loading. Oke, nah gimana? Oke, ini slide-nya gimana? Wah, ini yang buat besok nih ya. Oke, terus gimana? Bentar. Seram. Nah, ini kan ada foto yang ini loh, kayak sebentar saya slideshow. Coba di slideshow dulu. Nah, ini kan pas ditekan itu kan kayak dia nggak masuk tema banget gitu ya. Nah, sekelilingnya tuh orange. Nah, pas ditekan kan misal ini dia kan nge-zoom. Nah, biar dia tertutup itu gimana ya, Pak? Jadi pas sebentar. Biar dia tuh masuk tema aja gitu, Pak. Ini kan kayak ini orange, nah ini abu-abu, nah ini hitam. Terus ini semisal saya klik ini. Kan dia nge-zoom gitu. Misal nah ini nanti saya akan tampilkan grafik atau dan sebagainya. Terus misal geser ke sini juga bisa. Terus geser lagi mungkin langsung masuk ke video gitu. Gitu, Pak. Paling itu sih yang saya tanyakan biar dia tidak mengganggu aja sih. Biar masuk tema gitu loh, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke. Boleh arahkan lagi ke slide nomor 2. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Siti ini untuk hari esok nih. Kita bermain untuk yang bagian selection zoom gitu kan. Coba di slide 2 lagi. Oke, boleh diarahkan ke yang bagian itu, objek yang itunya, yang hitam-hitamnya. Kayaknya harus pakai slideshow deh. Betul, gitu loh. Ya. Nah ini, kalau untuk ini kan karena gambar belakang yang Harry Potter-nya apa? Itu gambar background kan ya? Iya, background-nya Harry Potter. Terus ininya pengen slide-slide selanjutnya gitu. Oke, nah ini tinggal nanti positioning sih. Itu ada maknakah kenapa harus ditaruh di samping kupingnya si Harry? Tuh yang hitam-hitamnya. Enggak sih. Karena kayak enggak sih, gitu kan. Cuma biar ini aja deket gitu. Tadinya mau kayak di objek, mungkin di objek ini yang global bulat ini atau yang di segitiga atau gimana gitu. Kayaknya itu sih, Pak. Tapi ya mainin layer-layernya gitu kan, warna-warnanya supaya nyaru gitu ya sama backgroundnya. Aku malah sebelum itu aku mau nanya itu ngapain posisi yang ditaruh di situ gitu kan, kalau bentuknya sebuah galeri gitu kan ya. Oke. Ya, itu juga bisa berkaitan untuk kalau misalnya kita mau menyamakan untuk warna gitu kan. Nah, itu kita bisa ambil kayak frame-nya itu kayak ambil selection pen-nya warnanya kayak video yang ada di situ. Boleh saya coba share screen kembali slide saya? Oke. Wah, ternyata teman-teman sudah sampai materi untuk esok ya. Mantap nih, saya harus ketinggalan. Oke, nah berkaitan dengan yang bagian tadi, yang di bagian video styling tadi. Nah, ini teman-teman, di sini sebenarnya juga bisa untuk di bagian video format. Nah, di sini yang bagian sini nih, bagian video border. Nah, tadi coba deh, Mbak. Nah, video border ini kan saya bisa warna ini, yang hijau, biru, atau ungu gitu kan. Nah, kemudian weight-nya berapa. Nah, ini teman-teman, boleh di sini nih, di bagian eyedropper, supaya nanti frame, ya frame yang ada di dalam videonya tadi atau mungkin objek yang ada di teman-teman tadi itu jadi nyaru sama background yang ada di gambar belakangnya. Contoh kayak gini, saya coba ya. Yang ada di sini saya coba arahkan. Nah, ini. Nah, jadi supaya dia agak nyaru. Tapi kebetulan karena recording saya ini putih, tapi gambar outer atau outer dari videonya itu teman-teman bisa atur dari sini nih. Nah, video bordernya, nah itu boleh di sini atau dibikin no outline. Tapi kalau memang dari bawaan aslinya itu sudah ada frame-nya, nah berarti objeknya yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Kurang lebih gitu sih, teman-teman. Nah, itu ya tadi dengan siapa? Maaf, punten. Setiti Puji Rahayu. Halo Mbak Setiti ya, aku manggilnya Rahayu atau Setiti ya. Jadi coba mainkan dari sisi border objeknya, Kak, supaya nanti nyatu sama
frame dari background-nya. Oke, nanti dicoba dulu. Nanti kalau misalnya belum berhasil, nanti let's discuss abis ini ya. Gitu. Saya lanjutkan materi dulu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya mau kurang lengkap nih kalau cuma gambar doang. Saya mau ada kayak semacam tulisan yang namanya PowerPoint itu kan kita perlu ada tulisan juga ya teman-teman gitu kan, nggak cuma gambar. Mungkin nanti ada grafik laporan atau mungkin ada teks yang pengen kita tulis-tulis. Biasanya kan nanti bagian tugas akhir teman-teman masukin tuh gitu kan poin penjelasan atau apa. Kalau tadi kita insert picture sama insert gambar, nah saatnya kita melakukan yang namanya insert text gitu kan. Bagaimana kalau misalnya kita mau insert teks? Nah, ini bisa di sini nih, teman-teman. Bisa pakai yang namanya word art. Tapi kalau word art ini biasanya untuk yang sifatnya berupa judul-judul ya, gitu kan. Tadi kalau untuk besok itu kita bisa untuk judul cover. Nah, kalau di sini boleh kita misalkan judul bla bla bla. Tapi kalau misalnya mau pakai teks biasa, nah, teman-teman di sini klik insert, di sini ada di bagian teks gitu kan. Kebetulan saat ini saya ambil bagian text box saja. Di sini skenarionya seakan-akan di bagian papan tulis itu muncul pertanyaan yang saya omongin tuh apa gitu kan. Misalnya tadi apa perbedaan antara e-learning dengan mobile learning gitu misalnya kan datanya. Wah, kalau cuman tulisan polosan begini aja agak kurang eye-catching ya, gitu kan. Nah, kalau tadi kita baru insert text, nah saatnya kita yang namanya melakukan, kalau familiar itu yang disebutnya adalah typography gitu kan. Jadi kita melakukan formatting terhadap font-font dari satu kalimat ini. Ya gantilah di sini ya gitu kan font type-nya gitu kan. Teman-teman boleh menggunakan collection font type yang ada di koleksi laptop teman-teman masing-masing. Mau pakai yang mana nih gitu kan? Monggo silakan. Yang pasti usahakan tulisannya itu cukup teman-teman atur mau pakai yang mana. Saya suka kalau sini saya coba Montserrat semi bold, kemudian ini jaraknya dekat banget nih gitu kan antara satu kalimat dengan yang ada di bawahnya. Ini saya jadiin misalnya 1,5 sampai 2 atau biasanya sih 1,5 gitu kan. Ditengahin, ini jangan lupa di teks. Nah, mungkin ada poin-poinnya diwarnain biar nanti kelihatan. Ini saya bedain warnanya menjadi hijau deh, gitu kan. Nah, kemudian yang di sini poinnya agak digedein dikit. Mobile learning-nya ini kita warnain warna biru. Oke, nah nanti taruh di sini. Lalu kalau misalnya kita coba slideshow. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Udah lumayan kelihatan ya. Jadi ada pertanyaan yang saya tulis di bagian papan tulisnya. Nah, kelihatan apa yang ditanyakan? Oh, antara e-learning sama mobile learning. Jadi ada video, ada tulisan juga nih di atasnya. Bayangkan mungkin nanti teman-teman sudah lagi ngerjain tugas akhir nih gitu kan. Pas nanti di sidang, Pak silakan nonton rekaman saya aja Pak gitu kan. Jadi teman-teman sudah pre-recorded ceritanya gitu kan, penjelasannya yang ada di atas. Nah ini muncul tuh ide-idenya. Kalau saya pada saat dulu bikin konten ini kepikiran, saya rekam pakai handphone, kemudian pakai ada tulisan, nanti jawaban saya itu nanti muncul di notes yang ada di sini gitu. Nah di sini nanti saya bilang kan di video itu saya bilang apa perbedaan antara e-learning dengan mobile learning. Nah, di sini saatnya saya menuliskan saya maunya apa yang ada di apa yang saya ucapkan. Nah, saatnya kita bermain dengan yang namanya animation di sini. Kebetulan saya sudah ini masih ada file-file sebelumnya. Saya coba copy aja biar cepat. Nah, saya copy di sini.
Kalau misalnya kita coba play lagi gitu kan. Oh, yang ini saya sudah ini saya coba clearkan dulu di bagian animation pen-nya, ini kita hapus dulu. Saya rasa teman-teman sudah familiar ya dengan istilah animation pen. Nah, ini saya coba matikan dulu. Nah, di sini teman-teman saya maunya skenario-nya kalau bisa jawabannya itu jangan Apa muncul perbedaan? dulu sebelum saya selesai ngomong ini gitu kan. Nah, saya maunya jawaban yang ada di sebelah kiri itu muncul dulu, munculnya E-learning nanti dengan mobile sekian learning. berapa detik setelah videonya muncul. Nah, di sini teman-teman kita mulai bermain yang namanya masuk ke fitur animation nih gitu kan. Nah, animation-nya itu kalau kita highlight yang ada di sini, itu kita bisa pilih nih teman-teman di bagian atas ya, di bagian sini saya pilih objeknya ini, kemudian saya pilih di bagian animation. Nah, teman-teman bisa memilih efek-efeknya nih di sini. Klik di bagian more. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau efek animasi itu ada yang entrance. Kalau entrance itu dia efek animasi ketika masuk. Kalau emphasis itu ketika efek-efek yang kita berikan ketika memang objeknya sudah ada di dalam di layar. Kalau exit ini adalah untuk menghapus atau mengeluarkan objek tersebut dari animasinya. Nah, saya pilih yang sederhana dulu aja. Yang bagian e-learning ini munculnya kita coba yang fly in deh gitu kan. Saya pilih yang ini. Nah, di sini, bagian sini, itu ada namanya efek option nih, teman-teman. Tadi kan basisnya adalah fly in, dari bawah ke atas. Mas, saya maunya jangan dari bawah ke atas. Bisa nggak dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan? Nah, itu gantinya di sini nih, efek option namanya. Nah, ini bisa dari bawah kiri bawah ke kanan atas, atau mungkin dari kiri ke kanan, atau mungkin ini dari atas ke bawah. Nah, ini aturan di sini. Nah, ini tergantung ya, teman-teman. Kalau misalnya efeknya mungkin yang lain nih, gitu kan, kayak wipe shape, bisa jadi mungkin efek optionnya ini bisa beda-beda, gitu kan. Oke, ini di bagian efek option. Nah, jadi kalau misalnya saya di sini kita ganti deh, gitu kan. Ganti saya kasih efeknya apa ya, gitu kan. Coba yang web deh gitu kan. Nah, kalau web apa ya? Oh, bisanya dari atas, kanan, kiri atau bawah. Ini mungkin saya dari sini deh, dari kiri ke kanan. Kita lihat yuk efeknya kayak gimana kalau saya kita mainkan. Oke. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Beda. Kalau e-learning itu dia diakses dengan menggunakan desktop, PC atau laptop. Itu tapi kalau kenapa misalnya kok tadi mobile teksnya tidak bisa yang namanya muncul sesuai dengan apa yang saya omongin ya, gitu kan. Ini biar enak saya coba hide dulu deh, gitu. Teman-teman, bantu saya lagi dong. Ada yang nih, izin bertanya Pak, antara gambar dan teks tulisan berapa persen perbandingannya? Halo, Mas Ivan, ada? Saya baru baca nih chatnya. Ada Mas Ivan di sini. Ada Pak. If Oke, gimana Mas? Persentase ngobrol kan? Halo? Ada yang terputus? Saya
terputus ya kayaknya ya. Cek, halo, masih terhubungkah kita? Halo, cek sorry, apakah masih terhubung kita? Putus-putus Pak Rian. Mas Ivan, masih adakah Mas Ivan di sini? Apakah saya masih terhubung atau yang ini lancarkah? Halo Pak, masih Ya, Pak. dari Mas Ivan ya. Oke. Ya, Mas Ivan gimana Mas? Pertanyaannya boleh dibantu dijelaskan sedikit perbandingan apa nih? Untuk perbandingannya itu antara teks atau anime dengan ya, jadi perbandingan antara gambar sama teks itu Pak. Jadi berapa persen kira-kira idealnya gitu Pak untuk biar orang itu tertarik. Tertarik, gitu, betul. Mungkin kalau yang kedua Pak. Boleh Pak. Apa tuh? Yang kedua itu mungkin untuk untuk warna, psikologi warna apa orang itu supaya tertarik gitu loh Pak. Warna apa gitu Pak. Mungkin tulisannya atau dari warna gambarnya. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you Mas. Baik, jadi saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Tadi kan Mas Ivan bertanya komposisi antara teks sama tulisan gitu kan berapa-berapa gitu kan. Yang pasti sih sebisa mungkin jangan terlalu banyak gambar juga, tapi jangan terlalu banyak teks juga gitu kan. Antara 50-50, 60-40 atau 30-70 sih gitu. Tergantung Mas mau ceritanya berupa apa gitu kan. Saya akan tanyakan dulu ke Mas Ivan. Nanti slide presentasi ini itu mau dibawakan kayak gimana? Gitu kan. Apakah memang mau menyampaikan sebuah laporan data? Kalau kita bicara berupa laporan data, maka akan lebih banyak tulisan nanti teks daripada gambar. Tapi kalau mungkin misalnya sebuah produk, misalnya mau menunjukkan sebuah produk gitu kan, ya daripada teks lebih baik gambar gitu yang ditunjukkan. Jadi kembali lagi Mas Ivan, esensi dari slide presentasi, Mas mau menyampaikan apa cerita dari presentasi tersebut, gitu loh. Jadi perhatikan komposisi itu aja gitu loh. Jangan teks semua, jangan gambar semua. Berapa-berapanya kalau saya sih antara 60-40 atau 70-30%. Kombinasi di antara dua itu. Kembali lagi objektif dari Mas Ivan mau presentasinya itu tentang apa? Apakah berupa slide presentasi report atau slide presentasi sebuah produk misalnya gitu kan. Nah, lihat lagi dari objektif itunya. Nah, terkait tentang yang namanya komposisi warna gitu kan, Mas, kombinasi warna yang bagus itu enaknya kombinasi apa ya gitu kan? Enaknya pakai warna apa? Apakah kuning cocok dicampur sama warna merah misalnya gitu kan, ngebayang kuning sama merah, campuran sama biru, ya merah kuning biru gitu kan. Nah, teman-teman di sini saya mau coba ajak teman-teman manfaatkan yang namanya istilah color palette. Pernah mungkin familiar nggak teman-teman? Dengan istilah yang namanya color palette. Jadi kombinasi warna. Kata kuncinya ini nih teman-teman. Jadi cari aja di Google dua color palette atau mungkin kombinasi dua warna lah gitu kan. Nah, kombinasi dua warna. Nah, ini teman-teman kombinasinya ini. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, kombinasi dua warna itu kalau bisa yang ini nih, Parisian gitu, karena ini kombinasi warnanya. Atau mungkin yang Paradise, nah ini kombinasi warnanya ini. Jadi perhatikan komposisi warna itu ada yang namanya kombinasinya. Ada juga istilah yang namanya gini nih, 3 color combination. Jadi kombinasinya itu adalah 3 gitu kan. Nah, kayak yang ada di bawah nih gitu loh kombinasinya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan nanti dengan temanya, mau kombinasinya apa. Nah, ya, contoh kayak gini, kombinasi antara hijau kebiruan. Nah, kombinasi ini warna-warna ini. Jadi misalnya contoh kayak gini nih, warna hijau tua, kemudian warna hijau kekuningan sama yang dark blue. Jangan tambahin merah gitu kan, nggak cocok gitu kombinasinya. Nah, perhatikan teman-teman sudah mulai mengikuti kombinasi warna ini sih gitu.
Yang pasti biasanya hindari penggunaan warna merah. Warna merah itu yaitu ya esensinya memang penekanan yang sangat poin penting, tapi kalau misalnya warna merah itu ya memang benar-benar ada cerita untuk penekanan warna merah ini ditekankan pada poin tertentu. Nah, teman-teman boleh mengikuti color guideline ini gitu loh. Boleh pakai 2 kombinasi warna atau 3 kombinasi warna ini. Kurang lebih seperti itu sih. Tadi siapa ya? Mas Ivan ya. Oke. Cukup membantu, Mas Ivan? Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama, gitu. Oke, saya coba jawab dulu ya. Dari Mas Adnins Esafa. Oke, Pak, mau tanya, misalnya kita mau presentasi seperti mockup menu aplikasi. Apakah bisa menggunakan fitur hyperlink, lalu fitur hyperlink bisa digunakan untuk apa saja ya? Oke, hyperlink ya. Boleh sedikit share screen nggak mockupnya kayak gimana? Mockup aplikasi, apakah screen capture aplikasi atau gimana? Boleh keluarkan wajah gantengnya, Mas Adnias S. Safatwa. Halo, panggilnya siapa nih? Halo, Mas Pak. Adnan. Halo, Mas Adnan. Suara kedengaran. Jadi mau presentasi mockup ya? Boleh nggak sedikit share screen slide presentasi kayak gimana? Bentar, Pak. Ini saya pakai video, pakai Figma dulu ya, Pak. Nah, itu pakai Figma boleh, gitu kan. Udah mainnya pakai Figma nih, gitu kan. Kebetulan belum masuk itu sih, Pak. Belum saya masukin presentasi sih, Pak, ke PPT. PPT ya, oke. Besok bisa pakai selection Zoom tuh. Saya isi share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Misalkan kita itu, Pak. Misalkan di video apa ya? Di PPT itu Kita masukin gambar gitu ya. ya gitu, Pak. Kan misalkan masukin gambar ini loh, Pak. Nah, kita itu misalkan klik ini kan bisa pakai fitur hyperlink kan, Pak, biar masuk ke Bisa. menu sebelum yang menu selanjutnya gitu, Pak. Itu apakah bisa dimasukkan ke PowerPoint gitu? Bisa. Masukin kayak hyperlink bisa. Gitu. Oh, lalu itu sih, Pak, hyperlink itu fiturnya apa aja ya, Pak? Setahu saya itu paling bisa kayak gini doang gitu. Hyperlink, oke, boleh. Saya coba masuk hyperlink sedikit ya. Oke, thank you. Share screen-nya. Saya kembali lagi ya. Wah, makin banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan ya. Oke, ini harusnya alokasi saya sampai besok hari ini. Kurang nih 2 jam. Oke, hyperlink. Saya coba masukin seperti ini ya. Saya misalnya ada sebuah objek nih gitu kan, ada objek misalnya yang pertama nih gitu kan, saya coba insert slide dulu deh gitu kan. Nah di sini di slide kedua saya ada gambar kotak, kemudian di bagian slide yang berikutnya di sini saya masukkan ada yang namanya gambar oval gitu misalnya gitu kan. Saya berawal dari gambar yang pertama nih, gitu kan. Nah, gambar yang pertama di sini kita bikinnya segitiga deh, gitu kan. Gimana cara insert hyperlink? Klik dulu objeknya, kemudian klik insert. Nah, di sini ada yang namanya link ya, gitu kan. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman, insert hyperlink ini bisa begini. Jadi pilihannya adalah existing file or web page, place in this document, gitu kan. Create new document atau email address. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman bertanya, Mas, hyperlink itu bisa buat apa sih? Bisa buat ini nih, gitu loh. Membuka file, jadi mungkin teman-teman klik di sini untuk membuka file Excel. Daripada pindah-pindah antar aplikasi, tinggal klik aja. Atau place in document. Nah, kalau yang case yang kayak tadi, Mas siapa? Mas Adnan ya, gitu kan. Itu lebih tepat pakai yang ini nih, Mas Adnan. Place in this document, nanti susun tuh. Slide kedua gambar ini, login page. Slide ketiga masuk ke halaman home. Slide keempat masuk ke halaman apa. Nanti diatur tuh. Insert gambar gitu misalnya kan. Nah, begitu gambar yang segitiga ini diklik, saya menuju ke halaman yang kedua misalnya gitu kan. Nah, begitu saya misalnya nih gitu kan, saya klik lagi misalnya di sini tulisannya kembali ke
halaman pertama gitu misalnya kan. Nah, di sini ada tulisannya. Saya begitu diklik ke halaman pertama, saya pindahkan lagi ke halaman 1. Oke. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, klik objek yang ini, dia pindah ke sini. Kembali ke halaman pertama, dia ke sini. Nah, modelnya begini. Nah, saya bikin untuk yang di segitiga yang kedua misalnya gitu kan, biar kelihatan. Nah, yang ini saya arahkannya untuk loncat nggak langsung ke slide 2, tapi loncatnya langsung ke slide yang ketiga. Place in this document, pilihnya ke slide ketiga. Nah, yang ke sini. Jangan lupa di slide ketiga, ini saya juga persiapkan ada untuk kembali ke halaman pertamanya. Jadi kalau misalnya saya coba di sini, kalau saya klik segitiga, ada gambar kotak kembali ke halaman pertama, klik ke sini. Kalau saya klik yang oranye, langsung loncat yang ke objek sini. Nah, ini kembali ke halaman pertama. Nah, teknik ini bisa membantu untuk tadi Mas Adnan untuk bagaimana berpindah-pindah antar halaman. Tinggal diatur aja. Oh, nanti gambar pertama halaman login misalnya. Oh, halaman kedua halaman register. Halaman ketiga halaman menu utama. Kemudian halaman keempat menu pembayaran, misalnya nanti kan mockup sana. Nah, itu mainkan hyperlink seperti itu juga bisa. Cukup membantukah insight-nya Mas Adnan kira-kira? Coba saya mau lihat responnya. Cukup Pak, tapi kalau misalkan kita itu Pak di PPT itu kita mau arahin ke sebuah web gitu Pak, itu bisa nggak ya Pak kita hyperlink gitu Pak? Bisa. Jadi kan yang ini nih, misalnya contoh misalnya www.detik.com misalnya gitu kan. Tulisan ini mau kita arahkan ke sebuah web gitu misalnya kan. Nah, pilihnya yang ini nih. Existing file atau web, tulisnya di sini. www.detik.com. Tinggal tulis aja gitu. Nah, ini diklik di sini. Nah, nanti begitu kita coba arahkan nih, begitu kita klik, nah nanti yang ini akan membuka sebuah halaman web. Aku nggak tahu ini kelihatan nggak, saya berpindah ke halaman web soalnya nih. Ya, kelihatan ya. Nah, tapi kurang lebih begitu, Mas Adnan. Kalau misalnya mau di hyperlink ke web lain ya, gitu. Cukup, oke? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh japri atau by email ya, teman-teman juga. Karena kita ada sedikit durasi waktu juga. Oke, ini saya tutup. Kita kembali lagi ke sini ya, gitu kan. Nah, tadi itu saya menunjukin yang ini sih, teman-teman. Saya maunya, kalau yang sekarang kan kembali lagi ke sini ya. Nah, yang di sini kita bisa gunakan yang namanya ini nih, teman-teman, animation pen. Nah, di sini saya coba tutup dulu. Saya mau nanti biar teman-teman yang menjawab. Nah, di sini saya fly in. Yang di sini saya fly in. Nah, kalau misalnya saya klik, nah, apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Tapi beda. ini pas muncul, kalau e-learning, maunya saya maunya tulisan yang di bagian sini nih, yang di bagian e-learning itu muncul sesuai beberapa detik dari video saya ngomong. Ada yang boleh sharing nggak caranya saya harus ngapain? Bagaimana caranya supaya tulisan e-learning yang ini nih, e-learning durasi pembelajaran lebih panjang, saya maunya muncul secara otomatis tanpa saya harus mengklik, tapi munculnya sekian detik dari setelah saya ngomong. Ada yang mau sharing caranya gimana? Itu sudah ada contekannya tuh sebenarnya. Ada yang berani menjawab kah? Atau mungkin ada yang mau berbagi? Boleh. Adakah mungkin tugasnya adalah tulisan e-learning durasi pembelajaran lebih panjang ini
muncul secara otomatis tanpa saya harus klik dan munculnya sekian detik dari videonya. Ada yang tahu caranya gimana? Boleh berbagi kah? Ada yang mau mencoba menjawab? Lewat chat lagi, boleh. Di timing yang bagian delay, Pak, mana Mas Akmal nih? Wah, Mas Akmal dari kampus mana? Boleh kah? Halo, Mas Akmal, adakah? Dulu Mbak Titi lagi with previous, Pak. Oke, di bagian delay setting. Oke, nah itu ya, teman-teman sudah banyak menjawab. Yap, jadi itu udah kelihatan ya di bagian atas atau melihat dari video sebelumnya. Nah, di sini startnya with previous, tapi durasinya ini kita kalau bukan durasi ya, tapi lebih ke delay. Karena kalau durasi itu adalah kecepatan munculnya, tapi kalau delay itu adalah timing kapan kemunculannya. Nah, yang sedikit bedain ya teman-teman. Durasi atau yang di sebelah kanan atas ini, yang durasi itu adalah speed kecepatan objek itu muncul. Jadi misalnya contoh nih, saya pilihnya cuman 1 detik gitu kan, atau mungkin kita percepat lagi dah, misalnya setengah detik gitu kan. Ini kalau kita coba delay-nya, saya set 1 detik gitu misalnya kan, kita coba play. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Oke, kelihatan nggak tadi? Gitu. Oke, endingnya with previous itu. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Beda. Kalau e-learning, Oke, ini belum muncul sebentar. Ini takutnya dia ada double. Oke, text yang ini kita float. Di sininya kita pilih with previous. Nah, ini tadi dengan mobile ini modelnya gini ya. 2 detik. Kita set jadi 3. Biar kelihatan timeline-nya ini kita bisa gedein. Nah, biar kelihatan. Teman-teman sudah mulai terbiasa mainin sini. Oke. Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Bedain antara durasi. Kalau durasinya kita sekarang persempit nih gitu kan. Jadi 1 detik, yang ini juga 1 detik. Nah, dia lebih cepat. Perbedaan e-learning dengan mobile learning? Kalau tadi mungkin siapa tuh yang menjawab with duration dan delay disesuaikan gitu kan, settingnya 10 detik gitu. Previous sama Pak duration 10 detik. Yes gitu loh. Jadi bukan duration ya. Kalau duration itu adalah kecepatan dia muncul objeknya. Tapi kalau misalnya yang delay itu adalah timing dia munculnya di detik keberapa. Nah, makanya di sini teman-teman perhatikan di bagian animation pen ini kita bisa atur. Nah, tidak harus mengklik ini satu persatu gitu kan, tapi kita bisa atur modelnya tarik seperti ini. Atau ini posisinya seperti ini juga bisa gitu. Nah, atau di atas seperti ini. Jadi kita bikin video tuh, teman-teman. Nah, begitu juga dengan objek yang ada di bagian bawahnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur yang objek yang ada di sini. Ini kita bisa atur lagi timingnya. Saya ganti misalnya pakai yang ini, random bar gitu kan. Nah, jangan lupa di bagian sininya, perhatikan teman-teman kalau mau dia secara otomatis, ini kita pilihnya ini adalah with previous. Nah, di sini kita pilihnya with previous juga. Jadi di sini timing kemunculannya ini boleh diatur. Nah, boleh diatur seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kita coba,
Apa perbedaan e-learning dengan mobile learning? Beda. Kalau e-learning itu dia diakses dengan menggunakan desktop, PC atau laptop. Tapi kalau sudah kelihatan misalnya ya, mobile, teman-teman. Jadi di bagian animation pen ini kecepatan, kemudian duration, sama delay. Nah ini mempengaruhi dari seberapa speed kita kecepatan muncul dan juga pergerakannya. Nah teman-teman nanti silakan diatur. Ini mau munculnya kapan, delay-nya kapan. Nah ini boleh diatur sedemikian rupa sehingga tampilannya enak untuk dilihat, gitu kan. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan kah? Sebelum saya lanjutkan, dipersilakan. Ini kita belajar tentang animation pen. With previous, after previous, on click, add animation, effect option. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kah sampai sini? Mangga. Atau ada pertanyaan PowerPoint yang lain juga boleh ya. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah saya lanjutkan. Nah teman-teman yang ini kan yang add animation kalau dia entrance gitu kan. Nah sekarang saya maunya bagaimana saya mau menghilangkan objek ini. Jadi kalau tadi adalah entrance, kalau kita mau menghilangkan di detik kesekian, caranya gimana? Pakai efek yang mana? Kalau tadi kan muncul. Nah saya maunya yang ini, objek yang ini efeknya dia menghilang. Pakai yang mana? Exit. Oke. Cara gimana? Ya, kita tinggal tambahkan aja ya. Objeknya di bagian sini, add animation. Nah, kalau tadi kita banyak di bagian entrance, nah sekarang kita menggunakan exit. Motion pad yang lain nanti silakan teman-teman cobain ya satu-satu gitu kan. Jadi kalau entrance itu dia masuk, kalau exit dia keluar. Nah, saya mau menghapus, bukan menghapus ya, jadi menghilangkan objek yang ini. Nah, sama objeknya adalah disesuaikan dengan videonya. Maka di sini kita pilihnya adalah with previous. Saya mungkin kecepatannya sekitar 1 detikan. Dan delay-nya bisa diatur lah, mau di berapa detik gitu kan misalnya. Misalnya di detik ke-9 deh, yang ada di sini gitu kan, 9,5 gitu. Nah, ini biar videonya enggak terlalu ada suaranya, volumenya saya kecilkan terlebih dahulu. Oke. Saya coba slideshow lagi. Oke, kecepatannya dia cepat banget ya. Oh, ininya harus digeser juga. Karena belum di grouping ya, tadi tulisannya belum di group, saya lupa. Nah, ini silakan nanti diatur-atur aja objeknya. Muncul dulu gitu kan di awal. Ini ada yang baru join, mungkin terlambat ya, cukup banyak ketinggalan. Nanti dibantu ya teman-temannya. Nah, begitu udah detik seberapa, sekian, nanti baru dia menghilang. Nah, teman-teman nanti silakan dikombinasikan. Mau objek yang mana, misalnya gitu kan, objek teks, atau mungkin objek video, atau mungkin ada objek audio. Nah, itu nanti bisa diatur, timing kemunculannya, kemudian kapan dia masuk, kapan dia keluar, gitu kan. Nanti hingga akhirnya teman-teman bisa menciptakan sebuah konten animasi tanpa harus kita ngeklik lagi nih, tapi dia bisa secara otomatis diatur sesuai dengan keinginan kita. Jadi pada intinya kalau PowerPoint nih teman-teman gitu kan, di samping kita menambahkan objek animasi terhadap pergerakan animasi terhadap objeknya, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah yang suka lupa atau mungkin suka lupa, apa tuh yang suka kelewatan itu adalah yang di sini nih, di bagian yang namanya animation pen. Kalau kita mau bikin konten yang memang sifatnya adalah interaktif. Nah, ini adalah yang kalau bikin konten dengan menggunakan PowerPoint, teman-teman. Nah, kayak hyperlink ataupun juga yang lain-lain tadi. Nah, itu teman-teman
tinggal lihat mau presentasinya apa gitu kan. Kalau presentasinya tentang laporan, ya nanti kita banyak tuh tentang yang namanya hyperlink ataupun juga insert graph ataupun juga insert yang namanya chart. Tapi kalau misalnya konten interaktif, kita bermainnya di sini nih. Transisi. Nah, kalau transisi ini antar slide ya, teman-teman. Jadi misalnya saya coba masukkan ada video yang kedua deh, misalnya gitu kan. Saya coba masukin ada video yang kedua, misalnya saya di sini video yang kedua. Nah, agak sedikit bedakan antara animation sama transisi ya. Kalau transisi ini adalah transisi antar slide. Kalau animation ini adalah pergerakan dari sisi objeknya. Nah, kalau transition itu adalah transition slide. Nah, ini monggo silakan mau pakai yang efek-efek yang ini. Be careful, jangan terlalu pasang efek-efek yang aneh-aneh ya. Misalnya contoh kayak gini nih. Nah, ini kalau saya bilang ini kayak agak haram sih animasinya gitu kan. Kecuali kalau misalnya kalian teman-teman mau memberikan efek yang benar-benar pecah gitu kan. Oh, bikin animasi ada seakan-akan mau ada suara pecah gitu kan. Nah, itu boleh menggunakan efek yang ini gitu. Oke, sampai sini tentang transisi animation dan animation pen. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Saya sambil buka chat. Mungkin ada kendala apa tentang bagian animation atau di bagian transition? Ada dulu nggak? Saya berikan kesempatan karena ini ada 100-an lebih. Saya berikan kesempatan teman-teman untuk tanya jawab. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang nanya, gitu kan. Ini saya tutup dulu. Kalau gitu, ini saya tutup. Ini tetap ada deh. Gitu. Di sini saya ambil videonya juga. Saya mau bertanya. Oh, ada yang chat akhirnya. Nigiri, oke Pak, maaf mungkin saya terlewat untuk memasukkan video ke dalam slide, di-insert ke media dulu ya Pak. Iya, tadi karena mungkin terlewat ya. Ada Nigiri, halo, mungkin boleh ada suaranya? Iya Bapak, halo. Iya, gimana insert video? Jadi tadi dari insert masuk ke media dulu Pak, atau langsung ke video? Oh, media di sini, ya. Media, pilih video gitu kan. Nah, ambilnya dari sini, this device. Atau mau langsung drag and drop ke slide PowerPoint-nya juga boleh. Oh iya, baik. Mumpung di sini, jangan kemana-mana dulu. Nah, ada tugas buat Mbak Giri. Halo, Mbak Syehena, masih bersama saya? Iya, Pak. Ya, masih. Oke, ini dari kota manakah? Kampus mana? Dari Universitas Udayana, Pak. Bali, wih, ya. Bentar lagi kedatangan banyak tamu ya di Bali. Pak, nanya, ini kan saya udah punya 2 video, gitu kan. Gimana caranya muter 2 video ini secara berbarengan? Tanpa saya harus klik, harus diapain videonya? Yuk, cobain. Ini Pak di setting ke automatically biar dia bisa play. Oke, pandu saya nih, gantian. Gimana? Oh, saya pilih dulu nih video pertama, gitu kan. Terus kemana? Playback. Terus kemana? Halo, Mbak Syehena. Saya ditinggal. Ya Pak, maaf. Putus-putus. Iya. Jadi dari playback terus itu ada di bagian start itu diganti ke automatically. Video keduanya? Yang keduanya sama Pak. Gini? Ya. Automatically juga ya? Ya. Oke, kita coba ya. Wah, nggak keputar tuh yang pertamanya, Mbak.
Belum keputar. Ada yang kurang nggak? Yang keputar cuman yang kedua aja. Yang pertamanya belum keputar tuh. Ada yang kurang nggak kira-kira? Saya buka. Bisa punya itu ya Pak ya. Nah ya di waktunya dulu. Ya, betul gitu loh. Jadi perhatikan juga gitu kan. Nah, di sini ada trigger nih teman-teman gitu kan. Nah, selain kita set di sini adalah automatically. Nah, triggernya itu by apa? Di sini kita masih ke state-nya on click. Ini harusnya kita sama. Ini kita ubah jadi with previous dulu gitu kan. Betul. Sehingga akhirnya kalau kita play, nah, dua video ini itu bisa berjalan secara otomatis. Ada yang kurang nggak ini? Oh, ini after previous. Ini with previous semua. With previous, ininya with previous, ininya with previous juga. Nah, jadi dua video itu bisa kita putar secara berbarengan, gitu kan. Nah, jadi mungkin misalnya nih teman-teman gitu kan, punya portofolio atau tadi siapa yang punya prototipe ya, mau aplikasi Mas Adnan kalau nggak salah. Mas Adnan, mungkin bisa juga nih gitu kan, dari Figma-nya bikin kayak semacam short video gitu kan, daripada pindah antar halaman gitu kan, oh pindah halaman ini, pindah halaman ini, pindah halaman ini. Bagaimana kalau bikin kayak sebuah grid gitu kan, jadi bagi halaman slide PowerPoint ini menjadi 4 bagian gitu kan, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, itu jadi kayak ada semacam preview dari prototipe atau aplikasi dari Mas Adnan punya gitu misalnya kan. Nah, dibikin secara otomatis videonya gitu kan, atau pergerakan animasi. Jadi dibikin secara otomatis sehingga Mas Adnan itu nanti punya dalam satu layar, udah nggak perlu pindah antar halaman tuh. Tetap menggunakan satu halaman, tinggal speak aja nanti ketika presentasinya. Nah, itu juga bisa tuh dapat insight dari metode animation pen dan pergerakan ini. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Thank you Mbak Sena sudah membantu saya dalam memutar dua video ini secara sekaligus. Saya punya pertanyaan berikutnya lagi nih untuk teman-teman gitu kan. Bantu saya gitu kan. Tadi tuh videonya berhenti nih teman-teman gitu kan. Jadi kalau misalnya kita coba play lagi gitu kan, videonya ini dia cuma muter 1 kali. Bagaimana caranya supaya video ini itu terus berputar tanpa henti sampai saya berpindah slide? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Pak. Ya, ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Pak izin. Silakan. Dengan siapakah saya berbicara? Cena Pak. Oh, masih Mbak Cena. Boleh, gimana Mbak Cena? Dari di animation pad-nya ini, terus itu diklik dulu dua-duanya. Klik dua-duanya. Abis itu di play select-nya ini kalau nggak salah. Gimana? Playback, video format, atau playback? Ini play select-nya diklik. Play select-nya diklik yang ini. Terus, di sini. Iya. Ini di mana? Aku nggak ada. Kelihatan ada tuh. repeat-nya itu bisa diulang terus. Itu di atas tuh. Saya sudah tunjukin. Tuh di atas. Mana yang harus di checklist? Rewind after playing. Kalau rewind, ya. Yep, gitu loh. Mengulang kan, gitu loh. Rewind after playing. Jadi mengulang kembali. Nah, jadi videonya nih, gitu kan. Jadi lakukan terus pengulangan, walaupun juga nanti video ini sudah berjalan, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah selesai, gitu kan. Jadi kepencet deh.
di sini. Nah, jadi kalau misalnya yang pengen nih teman-teman gitu kan, pengen bikin kayak itu tadi ya, portofolio atau mockup desain yang berupa kayak semacam galeri video. Kalau yang pertama tadi kan videonya berhenti gitu ya. Nah, begitu videonya berhenti dan pengen diputar secara berbarengan, tapi terus berulang-ulang, caranya kayak tadi. Di bagian checklist, rewind after playing-nya itu di checklist. Jadi ketika nanti videonya habis, nah videonya pun tetap akan bisa terus berputar, teman-teman. Tanpa harus kita lakukan klik secara manual lagi. Kadang-kadang kan, oh videonya sudah habis nih gitu kan. Mulai tuh panik gitu kan, cari mouse, kemudian putar lagi, arahin lagi ke sini gitu kan. Nah, ternyata ada yang kurang nih, Mbak Sena gitu kan. Nah, di bagian sininya, di sini juga checklist loop-nya ini juga di checklist gitu loh. Sehingga akhirnya ini kenapa nih nggak mau di checklist? PowerPoint saya sudah mulai error. Nah, di bagian sini, di bagian loop sama until stop-nya, nah ini jangan lupa dilakukan checklist. Ini nggak tahu nih kenapa PowerPoint saya ini tombolnya nggak mau diklik. Oke ya, itu kalau untuk memutar video ataupun juga rewind. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? I don't know nih why PowerPoint saya ini nggak mau diklik. Udah? Nah, kalau tidak ada, terakhir mungkin bagaimana kita menyimpan file ini sebagai bentuk video. Caranya gampang ya. Jadi yang di sini kalau misalnya kita biasanya file save as gitu kan, kita simpannya menjadi dalam bentuk PowerPoint gitu misalkan. Di sini saya coba simpan, saya misalnya simpannya di video deh gitu kan di sini. Nah, di sini teman-teman boleh diganti filenya menjadi ini nih gitu loh, MPEG 4 video. Nah, jadi kalau misalnya kita coba simpan gitu kan dengan nama ini, misalnya contoh saya simpan dengan nama latihan.mp4. Ternyata PowerPoint itu juga bisa kita gunakan untuk yang namanya menyimpan format, kita bikin sebuah video. Jadi teman-teman perhatikan di bagian bawah nih, dia ada kayak semacam bar. Nah, di sini ada yang namanya exporting. Nah, di bagian exporting itu nanti tunggu sampai dia melakukan rendering dan hasilnya dia bisa menghasilkan format video jatuhnya. Nah, video ini silakan nanti teman-teman bisa upload ke sosial media ataupun juga upload ke part-part yang memang teman-teman butuhkan nanti di bagian terserah apakah mungkin mau dijadikan video lagi di slide berikutnya ataupun juga mau di-share ke bagian sosial media. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai di bagian ekspornya selesai. Maka PowerPoint ini itu bisa menjadi sebuah video jatuhnya. Simpel ya. Jadi di bagian file, kemudian nanti di bagian save as. Nah, itu nanti pilihannya ada di bagian diganti nih pilihan formatnya. Nah, di sini save as type-nya itu diganti menjadi MP4. Selain jadi PDF ya, tentunya gitu loh. Biasanya kan save as PDF atau save ini jadi berupa gambar, itu juga bisa. Tapi kalau di sini kita berikan contohnya save sebagai dalam format video gitu. Oke, ini kita tunggu sampai proses converting-nya selesai. Silakan, berkaitan dengan PowerPoint lagi, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Enggak. Ada transition, ada animation, ada bagian desain, slide size. Nah, ini kalau mau jadi standar widescreen ya, itu kan. Ada lagi mungkin kendala-kendala seputar PowerPoint yang mungkin teman-teman ada kendala, dipersilakan. Ada mungkin dari chat atau dari mana? Pak, maaf. Oke, mulai ada nih, Mas Fariza. Tadi saya kurang fokus. Kalau sudah banyak elemen yang tertumpuk dalam satu posisi untuk hidden sementara bagaimana? Oh, yang ini nih, Mas. Jadi, saya contoh nih, ada yang ke sini ya, gitu kan.
Nah, pilih objeknya. Di bagian objek di sini. Nah, di bagian sini, di bagian arrange. Nah, di sini ada selection pane. Mas Reza ya. Nah, jadi panel yang di atas, panel yang samping ini ganti jadi ini nih. Ada yang namanya selection panel. Ini tinggal ada kacamata, bukan kacamata ya, ada gambar mata atau eye. Nah, ini tinggal diginiin aja. Tuh. Jadi dia bersih lagi. Kalau mau dimunculin, begini. Jadi kalau kayak di Photoshop itu, jadi kayak frame ya, elemen-elemennya. Jadi munculkannya adalah, ini saya tutup dulu. Ini saya tutup dulu. Pilih dulu objeknya, salah satu objek aja di bagian arrange. Nah, ini ada di mana selection pane. Nah, ini di sini yang ada gambar mata. Mudah-mudahan PowerPoint-nya sama ya. Harusnya sih di bagian arrange juga sih. Cukup menjawab, Mas Fahreza? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sama-sama. Silakan, ada lagi yang lain? Ngomongin apa? Nah, ini sudah selesai ya, gitu kan. Export successfully. Kalau misalnya kita coba lihat, gitu kan. Bentuknya berupa video. Wah, ini tadi saya belum posisikan ya. Wah, ternyata PowerPoint juga bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah video nih, teman-teman, gitu kan. Kalau mungkin harus install lagi aplikasi lain gitu kan dari Play Store atau yang lain, boleh. Tapi ternyata dengan menggunakan PowerPoint pun kita juga bisa membuat yang namanya sebuah video dengan berbagai macam interaktivitas. Mungkin teman-teman di sini mau ada yang jadi YouTuber gitu kan, atau mungkin jadi apa tuh pengajar atau tutorial gitu kan, mungkin mau presentasikan tentang mockup aplikasi tadi, ya manfaatkan tips yang sederhana ini tadi gitu. Gunakan animation, transition, atur objek, atur timeline, masukin background audio, masukin video, vote jadi video, jadi deh upload ke YouTube, jadi deh YouTuber gitu. Gitu teman-teman. Ngomongin arrange list, saya jadi ingat ya gitu kan, teman-teman mungkin bisa manfaatkan fitur arrange ya. Kadang-kadang ini udah cukup banyak tahu ya. Misalnya contoh kita ada objek pertama, kemudian di sini ada objek kedua gitu kan, di sini ada objek ketiga, ini ada objek ke depan gitu kan. Nah, ini masih ada yang mungkin geser-geser seperti ini kah gitu kan, untuk menyamakan ini satu persatu gitu kan, mana. Nah, ini jangan lupa dimanfaatkan fitur arrange-nya ya teman-teman gitu kan. Di blok. Nah, di sini ada di bagian arrange. Yang di sini nih align. Nah, align left berarti ini semua ke kiri. Nah, kalau yang untuk sama rata tuh ini nih, distribute horizontally. Maka secara otomatis jarak antara satu objek dengan objek yang lainnya, nah ini menjadi sama. Bagaimana kalau misalnya ada yang di atas gitu kan? Modelnya kayak ada yang di atas ini, mungkin ada yang kecil, ada yang sedang gitu kan, begini. Mungkin ada yang sini gitu. Jaraknya daripada kita geser-geser manual seperti ini, langsung aja blok di bagian arrange. Nah, ini langsung align ya. Nah, kalau tadi horizontal, nah ini align-nya, distribute-nya ini adalah vertikal. Jadi jarak antara satu dengan yang di sini ini sama. Pak, apakah di PPT videonya bisa disesuaikan dengan background PPT, Pak? Mas Adnan, punten gimana maksudnya? Apakah di PPT videonya bisa disesuaikan dengan background PPT? Aku agak belum mudeng. Mas Adnan, boleh ada suara kah? Itu Pak, kayak video ruang guru gitu Pak. Kayak misalkan green screen. Ya, green screen gitu Pak. Apakah bisa gitu Pak di PPT? Bisa, misalnya contoh green screen itu kan karena ada gambar PPT-nya, cuman berhubung video yang saya ini videonya saya nggak green screen sih, gitu. Nah, kalau bisa raw video yang itunya itu kalau bisa raw video sudah green screen. Kebetulan ini contoh yang saya punya, ini dia videonya bukan yang belum green screen sih. Tapi possibility itu bisa aja. Tapi kalau bisa rekam video, nah rekam videonya itu dalam posisi kita green screen di belakangnya. Nanti baru dimasukkan ke sini.
mau bikin studio nih kayaknya ya, Mas Adnan ya. Nah, raw videonya itu kalau bisa pakai raw video yang green screen. Teman-teman nanti dia bisa langsung kayak model-model kayak green screen yang ada di video-video itu. Tapi sebenarnya nggak harus green screen kok gitu loh. Ini aja mainin video styling ini aja sudah terlihat kayak green screen kok gitu loh. Malah kalau green screen nanti dia nyaru sama backgroundnya. Kalau saya lebih seneng ada frame-frame begini jadi kelihatan speakernya di mana di sini. Oh ini speakernya di sini gitu. Itu sih Mas Adnan. Tapi kalau misalnya mau dibikin kayak green screen, possible aja kok. Berarti raw videonya itu pilih raw video yang memang sudah latar belakang green screen. Oke, ada lagi. Nah, teman-teman, mungkin belum kepikiran sekarang gitu kan pertanyaan teman-teman terkait dengan PowerPoint. Mungkin nanti teman-teman baru kepikiran setelah training ini gitu kan, atau mungkin baru kepikiran nanti malam atau mungkin baru kepikiran besok pagi. Nah teman-teman saya sudah siapkan mungkin karena mungkin kita sedikit dibatasi dengan waktu ya gitu kan. Di sini saya sudah persiapkan ada simple Google Form gitu kan. Silakan diklik dan diisi. Di situ saya ada 2 field. Silakan mungkin teman-teman baru kepikiran, Mas, saya berkepikiran nih, nggak sempat nanya sore ini di sesi kelasnya Mas Rian gitu kan. Saya mau nanya dong Mas tentang PowerPoint tentang apa gitu kan. Ini kan PowerPoint, silakan tanyakan di situ. Tuliskan emailnya, sebisa mungkin saya akan jawab di situ gitu kan. Jadi saya tetap bisa terkoneksi dengan berapa partisipan nih. 100-an partisipan ini ya gitu kan. Nggak berasa kita udah mau jam 5 nih gitu kan. Tadi saya juga sempat dapat masukan Mas Rian, berhubung ini ada yang di bagian Indonesia Timur, ada yang sudah maghrib gitu kan. Jadi mungkin sesi kita batasi sekitar 15 menit lagi ya untuk kita sesi tanya jawab. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang teman-teman belum sempat bertanya, silakan disimpan linknya, tulis pertanyaannya di situ. Nanti saya coba respon by email. Gitu. Ketika mungkin nanti teman-teman ada kendala tentang PowerPoint-nya. Di luar dari materi yang kita bahas pada sore hari ini. Oke? Gitu. Ada lagi? Karena kalau PowerPoint ini sebenarnya sudah cukup sering kita gunakan ya. Tinggal teman-teman familiarkan mau yang kayak gimana. Kalau fitur desain, ya ini lebih ke template sih, gitu kan. Jadi kalau desain, ya ini sudah pakai desain, atau ini sudah banyak ya, daripada bingung-bingung, mau bikin background dari awal, kita bisa gunakan berbagai macam background style-nya, ataupun mungkin teman-teman ya biasakan menggunakan, ya ini nih, yang master view ya. Daripada bikin slide berulang-ulang, nanti teman-teman bisa gunakan di bagian master view. Tapi untuk master view ini kita akan bahas besok untuk bagaimana kita membuat template desain dari PowerPoint. Untuk yang hari ini kita lebih banyak membangun bahas tentang ini transition, animation, kemudian animation paint, dan juga insert, baik itu insert gambar, insert shape ya, gitu kan, ini shape. Tadi beberapa saya sudah coba demokan. Kemudian ada word art ataupun juga text box gitu kan, dan media gitu. Kalau video sama audio ya sama aja ya gitu kan, sebenarnya audio mirip kayak video, tapi kalau audio ya ini yang kita ambil itu file berupa voice over. Misalnya contoh saya ambil file yang ini, di sini saya hapus videonya, tapi di sini saya audio yang saya putar. Ya sama, kalau tadi video gitu kan diputarnya secara otomatisnya dari playback, nah di sini kita juga bisa pakai automatically. Jadi begitu kita klik, suaranya belum ya. Nah ini kliknya automatically. Suaranya tadi saya Ya, ada yang mau tanya silakan. Pak, apakah di PPT bisa membuat tombol? Pakai simbol aja. Mbak Tiana mau bikin tombol apa maksudnya? Boleh ini, Mbak Tiana? Button maksudnya, atau gimana Mbak Tiana? Iya, Pak.
Button contohnya button kayak hyperlink tadi kah maksudnya? Kalau button sih begini aja sih. Misalnya ada icon gitu kan. Misalnya ini ada icon button. Misalnya next gitu. Dari button ini saya bikin beberapa halaman misalnya gitu kan. Ini misalnya di sini saya coba ya. Halaman 4 misalnya gitu. Ini halaman 4, di sini saya ganti ini halaman 5. Ini button ke halaman 4. Yang ini button ke halaman 5. Apakah yang dimaksud setiap button ini kita arahkan untuk ke halaman berapa? Begitukah, Mbak Tania? Iya Pak, betul begitu. Misal Betul. kita ngeklik button ke halaman 5, nanti muncul halaman 5 gitu. Jadi kayak loncat gitu ya. Iya. Modelnya sama kayak tadi nih, yang sudah tadi Kak siapa ya, gitu kan, modelnya hyperlink. Jadi kita pilih objek yang ada di sini, gitu kan, pilih objeknya. Nah, Mbak Tania tinggal perlakukan objek ini, kita berikan sebuah ini nih, link. Atau berupa action juga boleh, ini hampir mirip. Nah, pakai action aja deh, biar kelihatan beda ya. Tadi kan hyperlink sudah. Nah, ini button ini diklik yang ini nih, Mbak Tania. Ada nggak di PowerPoint-nya? Di bagian insert, pilih dulu objeknya di bagian insert. Nah, ini ada di bagian action. Nah, pas diklik, ini mau kemana? Hyperlink kemana? Nah, di sini kan ada pilihannya nih. Run slide misalnya gitu kan. Nah, ini kita ganti. Nah, di sini pilihannya jangan next. Kalau kita pilihnya next, berarti dia ke slide yang berikutnya. Pilih yang ini. Pilih bagian slide. Mau slide ke berapa? Karena tadi ini ke-5, maka kita arahkan ke slide ke-5. Nah, klik aja OK. Ini OK. Begitu kita nanti di sini. Nah, ini jadinya kayak button. Tuh, kelihatan nggak? Arahnya berubah. Nah, begitu ini diklik, langsung dia ke halaman 5. Button seperti ini kah, Mbak Tania? Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa diklik ada button untuk kembali ke halaman sebelumnya ya, gitu kan. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi tuh, jadi udah kayak mini website tuh gitu kan, klik tanpa kita harus bolak-balik slideshow. Oke, itu. Ada lagi kah kira-kira? Mangga. Saya mungkin 5-4 menit lagi ya sebelum saya kembalikan ke teman-temanku bisa untuk sesi penutupan, karena tadi saya di infonya Pak Rian jam 5 ya untuk hari ini, biar tidak kemalaman bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Saya ada terkait dengan PowerPoint, dipersilakan. Coba lihat lagi nih. Gitu kan. Pak Rian izin bertanya Pak. Ya, Mas Sahrul silakan. Untuk yang menu lain tadi yang distribute horizontal atau vertikal tadi saya nyoba kok ini objeknya nggak sama ya Pak ukurannya Pak. Tetap apa namanya berantakan gitu Pak. Berantakan. Boleh share screen Pak biar kita sama-sama kelihatan, mangga. Ya baik Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan. Sudah kelihatan Pak? Ya. Nah ini tadi kan gini, kemudian di align, distribute to vertical. Nah ini kok masih sama Pak? Kalau vertikal itu jarak antar itu Mas, jarak antar apa tuh? Antar objeknya, bukan positioning. Oh ya. Kan kalau coba untuk positioning yang mana Pak? Coba untuk di bagian arrange, pilih dulu bloknya semua di bagian arrange. Ya. Pilih align. Ya. Nah, itu tuh ada yang align left, align center, align right, align top, middle, bottom. Coba di center. Align center. Ini benar yang tadi. Nah, itu dia. Ini kalau untuk ngatur jaraknya ini, kalau ingin lebih lebar atau gimana gitu, ini diatur manual atau bisa di ini Pak? Pancing salah satu dulu. Misalnya contoh objek yang paling atas deh, agak tarik aja ke atas. Nah,
Kemudian blok lagi semua. Semua, jangan satu-satu. Lalu kayak tadi, distribute vertically. Oh iya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Rian. Sama-sama. Jadi pancing salah satunya, jadi nanti yang lain itu dia akan ikut gitu lah. Kalau align left dia ke kiri, align right ke kanan, align center berarti dia di tengah gitu. Jadi nggak lagi tuh Mas Sarul gitu kan, satu-satu gitu kan, ada indikatornya boleh gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, masih ada kurang lebih 1-2 menit lagi sebelum saya kembalikan ke teman-teman aku bisa. Monggo ya, teman-teman, tadi di bagian chat itu ada link. Kalau misalnya mungkin teman-teman masih baru kepikiran, Mas Rian, mohon maaf nih saya tadi belum kepikiran pertanyaan tentang PowerPoint-nya gitu kan, saya mau nanya tentang ini. Monggo, any kind of question about PowerPoint gitu kan, mungkin ada best practice atau mungkin ada pengalaman teman-teman yang mungkin baru kepikiran, nanti silakan tanyakan. Nanti saya akan balas ke email teman-teman gitu kan. Saya senang soalnya harus banyak praktis. Masih ada? Mungkin 1 menit lagi yuk. Kalau enggak, saya mau nanya deh, ngobrol sama siapa ya. Ada dari Palembang nggak di sini? Aku orang Palembang, Caknya nih. Orang Palembang maybe. Unsri, ada nggak? Atau Lampung? Karena kebetulan saya tinggal di Lampung. Nggak ada juga. Oh, halo Levina Mai. Halo, nyokaba. Lampung di mananya? Levina Mai. Unila kah? Atau di mana? Kalau saya ke Lampung, dari mana? Iya Pak, kebetulan dari Lampung Timur, untuk UNIF-nya di Tasikmalaya, UPI Tasikmalaya Pak. Oh, di ini apa tuh di Tasik gitu. Tapi dari Lampung ya. Lampung di mananya, Kak Levina? Di Lampung Timur, Pak. Kota Sukadana. Wah, saya di Bandar Lampung ya. Kapan-kapan kita ngumpul di apa tuh Moka ya. Ya, nanti kita sama-sama Lampung ngumpul. Semester berapa, Mbak Levina sekarang? Alhamdulillah semester 7, Pak. Semua semester 7 ya, teman-teman. Semangat ya, bentar lagi lulus kuliah, udah pada skripsi semua, tak doain presentasi lancar. Oh ya, terkait presentasi mengenai skripsi, tolong nanti slide presentasinya, kalau skripsi nggak boleh lebih dari 15 menit ya, teman-teman. Tips dari saya ketika nanti bikin slide presentasi untuk tugas akhir, please maksimum usahakan jangan lebih dari 15 slide sampai 20 slide. Nah, itu gimana caranya itu teman-teman ngatur presentasinya supaya tepat di 10-15 menit dan slide-nya tidak lebih dari 20 slide. Itu tips dari saya ketika bikin slide presentasi untuk tugas akhir nantinya. Pikirkan caranya gimana cara mengemas, baik itu video, mock-up portofolio, dan lain-lain gitu. Masalah presentation skill itu nanti beda lagi. Tapi tips dari saya pemesanan terakhir, kalau bikin skripsi teman-teman, pengalaman aja, jangan lebih dari 15-20 slide kalau bisa. Karena nanti panik untuk teman-teman presentasinya. Itu aja tips dari saya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi menjelang jam 5 sore, teman-teman, sepertinya itu dulu untuk hari ini, materi sinkronus untuk perihal membuat konten animasi interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Jadi sekilas tadi kita sudah wrap up ya. Di PowerPoint itu tadi kita banyak membahas tentang di bagian, saya sambil buka aja ya slide berikutnya. Jadi PowerPoint sebenarnya banyak ya fiturnya ya gitu kan. Jadi ada kalau di sini tadi kita lebih banyak menggunakan insert, baik kita insert picture, insert shape, kemudian juga insert text, sama tadi sedikit word art ya, sama insert media, video ataupun juga audio. Kemudian masalah transisi, di bagian transisi ini kita tadi banyak bermain untuk transisi antar slide. Kemudian di bagian animation, bagaimana kita menambahkan sebuah efek animasi, baik itu animasi secara entrance ataupun exit, silakan nanti dicoba-coba sendiri ya, mau yang motion atau yang lain. Dan kita banyak bermain di bagian animation pen, bagaimana kita memastikan setiap efek animasi ini, nah itu tadi kita sudah tambahkan
playbacknya seperti apa. Mana tadi videonya? Udah keburu hilang. Di bagian kalau tadi kita ada tambahkan video, nah itu tadi kita sudah tambahkan untuk di bagian playbacknya, bagaimana kita melakukan video option untuk di bagian in-click sequence automatically, termasuk juga tadi ini ya, volume, fade in, fade out, itu lebih ke pas animasi awal sama akhirnya aja sih. Dan kita melakukan pengulangan. Perhatikan di bagian animation point ini. Itu untuk hari ini. Besok masih dengan saya, tapi kita akan lebih banyak ke bagian template desain sih nanti. Kita crop, kemudian kita pakai beberapa template yang nanti mungkin saya ada yang berikan beberapa layouting juga untuk esok hari. Oke, itu saja teman-teman pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya, atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Ada siapakah di sini? Boleh. Ada yang baru join juga ya? Ada Mbak Pepi kah? Jadi teman-temanku bisa? Halo, Mas Rian. Ya, halo. Silakan. Baik. Mbak Putri masih berada di Zoom kah? Kayaknya saya lihat tadi dengan nama GNIK, adakah? Oh, baik. Kalau Nggak ada. begitu, Oh, aku lupa Mbak Febri, gitu loh, lupa. Ada tugas ya, jangan lupa di LMS iya. diperhatikan ada tugas, gitu kan, supaya nanti ada penilaian untuk teman-teman. Tugasnya di LMS ya, bisa akses LMS semua ya, harusnya ini Mbak Febri, Mbak Pepi, atau kita kasih tahu sekarang kah? Biasanya nanti kami sebarkan di grup sih, Mas Rian. Oke, siap. Nanti Baiklah. bisa, kalau misalnya mau dimasukkan ke LMS juga bisa. Oke, sip, gitu ya. Biar banyak latihan, biar nggak lupa ilmunya. Oke. Baik, kalau begitu saya, Mas Rian, mewakili Mbak Putri mengucapkan terima kasih banyak atas pembelajarannya sore hari ini. Sudah banyak memberikan insight ya buat teman-teman ya, terkait dengan mengoperasikan PowerPoint dengan lebih interaktif gitu. Terima kasih banyak, Mas Rian. Kemudian untuk Bapak dan Ibu mentor juga yang telah hadir sore hari ini, terima kasih banyak telah hadir. Teman-teman peserta SIB, besok kita kembali lagi di webinar di sinkronus berikutnya, di kelas sinkronus berikutnya pukul 18.30. Nanti linknya kami beritahukan kembali. Terima kasih banyak semuanya, Mas Rian, Bapak Ibu mentor, dan teman-teman SIB semuanya. Terima kasih. Selamat sore, kami tutup ya kelasnya. Thank you. Recording stopped.